Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari pelayanan prima. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil pokok bahasan yaitu communication skill as essential part of service. Jadi kemampuan berkomunikasi adalah salah satu bagian yang terpenting dalam pelayanan prima. Ada 5 tingkatan di dalam menyimak seseorang. Yang pertama adalah mengabaikan. Ini tingkatan yang paling buruk di saat menyimak. Kalau kita mengabaikan pelanggan kita, secara otomatis pelayanan kita menjadi tidak prima lagi. Dan pelanggan pasti akan meninggalkan kita. Yang kedua, pura-pura mendengarkan. Jadi terkadang ketika kita menjadi konsumen, ada juga yang memberikan pelayanan kepada kita itu seolah-olah dia itu mendengarkan kita, tetapi sebenarnya dia tidak mendengarkan kita. Nah, ini bisa lebih parah daripada mengabaikan. Karena di sini interpretasi dari pelanggan kita itu apa yang dia bicarakan disimak oleh kita. Sedangkan ternyata kita tidak mendengarkan. Nah, ini rentan sekali terjadi miskomunikasi. Kemudian yang ketiga, mendengar secara selektif. Jadi apa yang dibicarakan oleh pelanggan kita kepada kita itu tidak semuanya kita dengarkan dengan baik. Bisa jadi yang kita dengarkan hanya yang penting-penting saja. Nah, kalau ternyata memang pelanggan kita itu di dalam berbicara banyak menggunakan bahasa basi, ini bisa dipergunakan. Tetapi ternyata kalau pelanggan kita itu bukan bahasa basi, tetapi setiap apa yang dia bicarakan itu ada sebab akibat, ada asal muasalnya, kita cuma mendengarkan pada poin-poin pentingnya. Nah, ini kalau memang pelayanan kita itu malah dari bumbu-bumbu yang disampaikan oleh pelanggan kita tersebut, ini bisa menjadikan blunder di dalam pelayanan prima. Yang keempat adalah mendengar dengan penuh perhatian. Mendengar dengan penuh perhatian. Jadi ini sudah mulai baik dan ini dua yang terakhir ini adalah yang terbaik. Karena ketika di sini pelanggan itu berbicara kepada kita mendengarkan dengan baik, itu minimal pelanggan tersebut sudah menilai kita perhatian kepada dia ketika dia menyampaikan sesuatu kepada kita. Ini paling tidak ini sudah ada poin penting sehingga pelanggan itu merasa puas karena apa yang dia sampaikan didengarkan oleh kita. Nah, yang terbaik adalah yang nomor 5, yaitu menyimak secara empatik. Nah, ini kita harus bisa membedakan antara mendengar dengan penuh perhatian sama menyimak. Jadi, ketika kita mendengar dengan penuh perhatian, tapi tidak menyimak, kadang-kadang kita masih meleset dari inti pembicaraan yang disampaikan oleh pelanggan kita. Nah, kalau menyimak, kita sudah mendengarkan dengan baik, plus kita bisa mengetahui
inti dari apa yang disampaikan oleh pelanggan kita, dan secara empatik kita juga memberikan respon positif kepada pelanggan kita atas yang telah disampaikan pelanggan tersebut. Tip-tip empathic listening. Tip-tip agar kita bisa menyimak secara empatik. Yang pertama, memberikan waktu dan kesempatan bagi pembicara. Supaya kita bisa menyimak dengan empatik, dengan baik, kita harus bisa menghormati lawan bicara kita. Maka ketika mereka itu sedang berbicara, kita diam saja menyimak apa yang disampaikan dengan baik, dengan seksama. Jangan sampai kita memotong pembicaraan orang yang di depan kita yang dia sedang berbicara. Lalu yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama. Jadi ketika pelanggan kita itu sedang berbicara, kita dengarkan dengan baik. Kita simak. Bila perlu kita catat poin-poin penting yang harus kita bahas. Nah, kita baru berbicara setelah pelanggan kita diam. Jangan sampai pelanggan kita itu masih berbicara, kita tiba-tiba memotong. Kemudian yang ketiga, upayakan ada kontak mata positif. Jadi ketika kita itu menyimak apa yang disampaikan oleh pelanggan kita, itu kita fokus. Mata kita jangan kemana-mana, kita fokus mata kita ke pelanggan di depan kita. Ya. Kemudian pada saat menyimak, itu kita tidak buru-buru menarik suatu kesimpulan. Jadi walaupun kita itu sudah tahu apa yang disampaikan oleh pelanggan kita, tetapi jangan langsung kita simpulkan terlebih dahulu. Kita ajak diskusi pelanggan kita, siapa tahu kesimpulan kita itu masih salah, belum sesuai dengan apa yang menjadi maksud dari pelanggan kita tersebut. Kemudian yang kelima, tidak membela diri. Walaupun pelanggan yang salah, kita yang benar. Kita tetap kondisinya adalah netral. Kita tidak boleh mengatakan, misalkan kita yang benar, mengatakan pelanggan itu salah. Lalu, misalkan kita itu benar-benar salah, langsung sudah salah, selesai. Itu tidak. Jadi kita harus betul-betul posisi netral ketika melayani pelanggan. Sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan yang win-win solution. Kemudian, yang keenam adalah merasakan apa yang dirasakan pembicara. Jadi, ketika pelanggan kita itu menyampaikan keluh kesah kepada kita, menyampaikan segala sesuatu, tempatkan diri kita itu seolah-olah yang menyampaikan itu adalah bukan orang lain tapi kita. Tempatkan seolah-olah itu yang menyampaikan itu kita, bukan orang lain. Nah, rasanya bagaimana kita ketika kita menyampaikan sesuatu, diacuhkan, cuek, dan sebagainya, tentu kita juga akan merasa sakit. Kemudian, yang ketujuh adalah bertanya secara beruntun, tidak bertubi-tubi. Nah, ini harus diperhatikan. Bertanya secara beruntun, tidak bertubi-tubi. Jadi, bertanya secara beruntun itu berbeda dengan bertanya bertubi-tubi. Kalau bertubi-tubi itu ngejar. Nah, kalau bertanya secara beruntun itu kita sesuai dengan kronologis. Kita bertanyanya sesuai dengan kronologis yang tadi disampaikan oleh pelanggan. Jadi ketika kita itu merasa ada sesuatu yang kurang jelas yang disampaikan oleh pelanggan kita, di sini kita itu jangan bertanya bertubi-tubi, tetapi bertanya beruntun sesuai dengan kronologis yang tadi disampaikan oleh
pelanggan. Kemudian yang kedelapan adalah tubuh condong ke depan. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada pelanggan, itu bukan kita menarik diri ke sini. Atau mungkin dengan bersandar dengan kursi yang enak, kita tidak seperti itu. Tetapi kita malah lebih condong ke depan, lalu kita berusaha menyimak dengan baik, dengan seksama, fokus atas apa yang disampaikan oleh pelanggan kita, sehingga kita itu bisa memperoleh inti yang disampaikan oleh pelanggan kita. Kemudian, mimik pembicara. Jadi, mulut kita ini ketika berbicara itu betul-betul diatur sehingga membuat intonasi kata-kata yang keluar itu menjadi mudah difahami. Nah ini, kadang-kadang ada yang berbicara, ini kan dia tidak jelas. Maka kita harus memperlihatkan mimik pembicaraan kita. Jadi bentuk mulut kita, lalu wajah kita ketika kita berbicara, ini betul-betul bisa disimak dengan penuh oleh pelanggan kita. Teknik bertanya dalam komunikasi. Jadi kita kadang itu ketika kita berkomunikasi itu ada sedikit banyak yang kita kurang paham, kurang jelas. Nah, ada beberapa teknik di dalam kita bertanya pada saat berkomunikasi. Yang pertama adalah apa yang ada di balik fakta. Jadi di sini kita harus tahu yang menjadi faktanya itu apa. Jadi kita ketika mau bertanya pada saat komunikasi, itu kita harus bisa paham faktanya itu apa. Kemudian dari fakta itu kemukakan solusi alternatif. Ya, solusi alternatifnya apa? Kemudian undang partisipasi. Jadi supaya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik, maka kita itu harus bisa memunculkan fakta-fakta yang kita sampaikan, kemudian solusi-solusi alternatif dari yang kita sampaikan, sehingga kita bisa mengundang partisipasi. Nah, ketika kita bisa mengundang partisipasi itulah terjadi komunikasi karena ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang nanti saling melengkapi satu sama lain. Ini adalah teknik di dalam bertanya pada saat kita melakukan komunikasi. Assertiveness. Assertiveness atau perilaku asertif adalah ekspresi diri di mana seseorang membela hak-hak dasarnya sebagai manusia tanpa melanggar hak-hak dasar orang lain. Intinya dia menjaga harga diri. Jadi orang yang asertif itu dia berusaha mengekspresikan diri ini dalam rangka apa? Membela haknya dia. Tetapi orang assertiveness ini ketika dia membela haknya dia, itu dia masih bisa menjaga hak-hak orang lain. Sehingga tidak sampai mencederai hak-hak orang lain. Nah, asertif komunikator. Jadi orang yang asertif pada saat dia itu berkomunikasi. Asertif di dalam komunikator ini adalah biasanya muncul dalam bentuk pernyataan jujur, jelas, langsung pada tempatnya. Jadi orang yang asertif ketika dia berkomunikasi itu biasanya dia jujur. Apa adanya dan apa yang disampaikan itu jelas.
langsung tanpa pakai basa-basi, langsung pada apa yang menjadi inti pembicaraan. Kemudian yang kedua, mampu memperlihatkan pengertian dan kepedulian melalui empathic listening. Asertif komunikator, komunikasi yang asertif itu mampu memperlihatkan pengertian dan kepedulian melalui empathic listening, menyimak secara empatik. Jadi kalau kita melakukan komunikasi yang asertif, itu kita bisa memperlihatkan pengertian-pengertian yang kita sampaikan sehingga bisa disimak oleh orang lain secara empatik. Asertif komunikator itu mampu menjalin dan mengembangkan hubungan. Komunikasi yang asertif itu pada saat nanti terjadi komunikasi akan terjadi suatu jalinan atau hubungan yang nanti dari komunikasi itu akan terus berkembang. Jadi tidak terbatas dari apa yang dikomunikasikan, tetapi akan berkembang dari pembicaraan A menjadi B, C, D, dan sebagainya. Komunikasi yang asertif itu di sini disertai dengan kontak mata dan bahasa tubuh positif. Nah, jadi komunikasi yang asertif itu disertai dengan kontak mata. Jadi tidak matanya itu kemana-mana, tidak. Matanya fokus. Fokus pada pembicaraan yang sekarang sedang dibicarakan. Kemudian bahasa tubuhnya itu positif, tidak negatif. Ya, kalau bahasa tubuh negatif kita bicara ya lemas, ya, lungkrah, tidak memiliki suatu daya, ya, seadanya. Ini bukan komunikasi yang asertif. Kemudian komunikasi yang asertif itu percaya diri, yakin akan ucapan sendiri, tidak penuh basa-basi, meminta maaf jika berlebihan. Jadi di sini komunikasi yang asertif itu orang yang berkomunikasi itu dia percaya diri atas apa yang dia sampaikan. Lalu ketika dia itu menyampaikan segala sesuatu itu tidak perlu basa-basi. Jadi langsung pada duduk persoalan yang menjadi inti pembicaraan. Dan ketika dia itu merasa yang dia bicarakan itu berlebihan, dia itu meminta maaf. Ini adalah komunikasi yang asertif. Berikutnya adalah developing telephone manner. Mengembangkan etika-etika di dalam bertelepon. Ya, bertelepon itu sepertinya sesuatu hal yang mudah, tetapi ketika kita salah di dalam melakukan komunikasi via telepon, ini juga bisa mengundang masalah, menjadi tidak terpuaskan pelayanan yang kita sampaikan kepada pelanggan. Pada saat kita bertelepon, di sini 82% itu yang didengar adalah nada suara. Yang 18% itu kata-kata. Jadi ketika kita berbicara di telepon, orang yang kita ajak bicara itu tidak mengetahui diri kita, ekspresinya sedang seperti apa. Maka mereka menyimaknya, menilai kita menanggapi orang di telepon yang di seberang sana itu dari nada suara. Oleh karena itu, yang paling utama yang harus diperhatikan adalah ketika menerima telepon itu adalah nada suara. Jangan sampai gara-gara nada suara kita itu menimbulkan persepsi negatif bagi lawan bicara kita. Walaupun kata-kata yang kita pakai adalah kata-kata yang paling halus, paling menarik. Ini,
Karena kata-kata itu baru disimak 18%. Yang 82% adalah nada suara. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kecepatan berbicara. Maka ketika kita berbicara lewat telepon, kita jangan terlalu cepat ketika berbicara. Juga jangan terlalu pelan. Jadi biasa saja. Speednya itu biasa saja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Lalu yang kedua, nada suara atau intonasi. Berikan sentuhan energi pada suara. Berikan sentuhan senyuman. Nah, supaya nada suara kita, intonasi kita itu kesannya positif, itu kita di sini berikan sentuhan senyuman walaupun lawan bicara kita tidak mengetahui kita itu sedang tersenyum. Kenapa? Ketika kita itu sedang tersenyum ketika di telepon, lawan bicara kita itu akan mendengar lewat intonasi kita, itu nada bicara kita itu menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah kejelasan. Nah, apa yang kita sampaikan itu via telepon harus jelas. Maka biasanya kalau sekarang era handphone ya, kita lihat sinyalnya bagaimana. Ketika sinyal di daerah kita kurang bagus, kita cari tempat yang sinyalnya bagus. Kalau misalkan kita di dalam ruangan, kita keluar dari ruangan. Kalau pakai telepon kabel, insya Allah itu tidak akan ada gangguan masalah sinyal. Nah, di sini yang terpenting adalah jelas. Kata-kata yang digunakan itu mudah dicerna. Jangan pakai kata-kata yang ambigu, yang sulit dicerna oleh lawan bicara kita. Supaya jelas, maka harus dipilih choice of word, kata-kata yang mudah dicerna, mudah disimak, dan mudah dimengerti. Jangan pakai kata-kata yang bahasa-bahasa gaul yang sulit dimengerti oleh lawan bicara kita. Lalu yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah artikulasi. Dalam bentuk terdengar jelas, jangan bergumam. Jadi kita jangan sampai bergumam di telepon. Jadi apa yang kita sampaikan itu merupakan jawaban dari lawan bicara kita. Dan harus bisa terdengar jelas. Apa yang kita sampaikan harus bisa terdengar jelas. Nah, supaya kita itu bisa berbicara dengan baik, pada saat telepon itu kita diseyukyakan atau sebaiknya posisinya adalah duduk. Orang yang duduk ketika menerima telepon itu akan terasa rileks. Karena rileks maka di dalam berbicara pun itu akan disampaikan kata-kata yang enak didengar. Maka ketika telepon sebaiknya adalah duduk. Cari tempat duduk kalau itu menggunakan telepon genggam. Nah, di dalam memilih kata-kata tadi, di sini kita menggunakan kata-kata yang pendek. Selain mudah dimengerti, cari kata-kata yang pendek. Nah, terutama ini kalau pakai telepon genggam. Karena apa? Kalau kita pakai kata-kata yang panjang, ini nanti berhubungan dengan sinyal, kuota, dan sebagainya. Ini nanti bisa tidak tersampaikan apa yang menjadi inti dari komunikasi. Kebiasaan yang sering muncul ketika kita bertelepon. Yang ini menyebabkan pelayanan kita menjadi tidak profesional. Yang pertama adalah mengunyah sambil berbicara. Maka ketika kita bertelepon, kita jangan sambil makan. Makannya ditunda. Kita fokus di dalam berbicara. Kemudian yang kedua, receiver tidak digenggam. Receiver itu adalah alat komunikasi atau teleponnya. Ya, teleponnya itu kalau yang bagus digenggam seperti ini, kita seperti ini. Ya, kalau tidak digenggam kadang-kadang begini. Nah, ini adalah
posisi yang salah ketika kita sedang telepon. Ini tidak digenggam. Ini salah. Receiver itu alat untuk komunikasi di dalam telepon. Ini adalah receiver. Ya, di sini seperti ini adalah posisi salah. Kalau yang benar adalah ini digenggam, lalu kita bicara dengan seperti ini. Ini adalah posisi yang tepat. Kemudian pada saat berbicara di telepon, kita jangan sambil mengerjakan 2-3 tugas sekaligus. Jadi ketika kita sedang bertelepon, kita fokus pada orang yang sedang berbicara di telepon. Pekerjaan yang lain kita hentikan terlebih dahulu. Misalkan kita mau mengerjakan sesuatu ya yang berhubungan dengan yang kita telepon tadi. Misalkan kita butuh mencatat ya kita sambil mencatat sambil menelpon itu adalah yang kita dengarkan di telepon tadi. Jangan kita mencatat sesuatu hal di luar dari pembicaraan di telepon. Sehingga kalau kita itu mengerjakan 2-3 tugas sekaligus, maka menjadi yang keempat adalah tidak fokus. Nah, kenapa kok kita ketika berkomunikasi via telepon itu tidak fokus? Karena kita sambil mengerjakan 2-3 tugas sekaligus. Nah, ini. Lalu posisi duduk. Posisi duduk yang benar. Jangan posisi duduk yang salah. Jadi ketika kita itu bertelepon, itu kadang-kadang kita itu posisi duduknya itu tidak pas. Sehingga mengakibatkan pengaruh di dalam bicara kita. Kadang kita malah telepon sambil tiduran. Ini tidak pas. Jadi kita telepon itu duduk dengan posisi yang enak, yang nyaman, ergonomis ya, ergonomis. Jadi duduknya itu tidak sambil lemes, sambil bersandar seperti ini ya. Itu tidak, tetapi ergonomis. Punggung tegak dan kita posisi telepon. Ini adalah posisi yang paling profesional. Kemudian, nah, kalau tidak penting-penting sekali, kita tidak sambil mencatat. Jadi ketika kita bertelepon itu, kita betul-betul fokus dengan apa yang dibicarakan di telepon. Ya. Kalau memang bisa tanpa mencatat, tidak usah dicatat. Kenapa? Ketika kita mencatat itu paling tidak kita menjadi pecah fokus kita antara yang di telepon sama catatan kita. Kan gitu. Maka supaya tidak mencatat, tadi di depan sudah kita bahas, yang kita sampaikan adalah secara singkat, mudah dimengerti. Karena singkat, mudah dimengerti, tidak perlu dicatat. Ini. Makanya telepon itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama. Ini mengakibatkan nanti komunikasi itu menjadi tidak fokus. Demikianlah pembahasan pelayanan prima dalam hal communication skill pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat video ini. Jangan lupa klik like dan share supaya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dan jangan lupa di-subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.